Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana menyikapi jamaah rutin belajar Quran dan hadis, tapi sikap dan akhlaknya bertentangan, bahkan sekedar senyum pun susah. Belajar Quran hadis, tapi senyum aja susah. Hadisnya siapa yang dipelajari? Hadis Rasul. Kalau hadis Rasul bunyinya at-tabassum fi wajhi akhika sadaqah. Senyum kepada saudaramu itu sedekah. Kalau belajar hadis, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan kau remehkan sekecil apapun perbuatan baik walaupun hanya memberikan wajah yang menyenangkan pada saudaramu. Jika hadis Rasulullah yang dipakai, maka dikatakan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih banyak senyumnya daripada Rasulullah. Jadi hadis siapa yang dipelajari? Mungkin salah kali. Coba diperiksa lagi. Rawahu siapa itu? Ya. Kalau benar-benar belajar hadis, benar-benar belajar Quran, perhatikan jabrul khawatir, Pak. Jabrul termasuk diantaranya adalah ketika ada saudaranya sudah senyum duluan gini, dibalas, kenapa sih senyum? Senyumlah, senyum lagi. Dan Rasulullah sepanjang hidupnya dominan dengan senyum. Ingat tadi Pak, surat Abasa, cemberut sekali saja turun ayat. Padahal cemberutnya itu ke orang yang nggak lihat, apalagi cemberut sama orang yang lihat. Makai Quran hadis lagi cemberutnya, ya. Jadi salah. Bahkan saya pernah nulis status waktu itu di Facebook mungkin ya. Tanda-tanda atau salah satu tanda pemahaman agama kita benar, mudahnya tersenyum buat saudara kita. Artinya kalau belajar Quran, belajar hadis tapi nggak bisa senyum, mungkin salah kali. Lihat cetakan mana? Mungkin salah cetakan, ya. Akhlak seorang muslim itu harus mudah senyum. Ketemu orang, terlepas mau beda pendapat, nanti dulu Pak, senyum dulu. Senyum, salami, assalamualaikum. Wajah muslim itu kemana-mana. Yang nggak boleh itu terbahak-bahak, ketawa terbahak-bahak. Rasulullah saja kalau ketawa sampai terlihat nawajidhuhu, sampai terlihat taring dan gigi geraham nawajid. Ini ketawanya Rasul itu begitu. Gitu. Itu Rasulullah senyum manusia. Ini semenjak belajar agama bawaannya tegang. Dan unik Pak, saya sedikit cerita ya Pak ya, di Mesir ya. Dan ini fenomena ini sebetulnya nggak terjadi hanya di Indonesia, banyak di saya punya teman dari Uganda di Afrika sana. Bawaannya begitu Pak, cemberut. Karena akrab sama saya, suatu ketika saya tunggu di luar, saya ini pengen betul nasihati, ya mengingatkan lah. Ketika ketemu, saya panggil, dia keluar dari masjid itu sampai luar, nggak senyum sama siapa, boyong-boyong tegang. Saya duduk di luar, saya panggil, akhi, sini. Ente kenapa sih kok cemberut terus bawaannya? Kenapa nggak senyum? Saya cukup kaget dengan jawaban beliau. Jawabannya, Ustadz, kita ini pendakwah, kita harus terlihat wibawa. Kita harus terlihat wibawa. Terus kaitannya sama nggak senyum itu apa? Ya kalau banyak senyum itu Pak Ustadz, akhi, nanti akan hilang wibawa dan marwah kita di mata masyarakat. Saya bacakan hadis tadi yang diriwayatkan Abdullah bin Haris bin Jaz'in, ma ra'aitu ahadan, aku tidak pernah melihat siapapun lebih banyak tersenyum dari Rasulullah. Kira-kira Rasulullah itu berwibawa enggak sih? Berwibawa. Dan beliau senyum. Yang menghilangkan wibawa itu kasratul kalam, banyak ngomong yang tidak manfaat, itu akan hilang wibawanya. Dan tertawa yang terbahak-bahak, itu akan hilang. Terlebih Pak, seorang ustadz itu harus mudah tersenyum. Kenapa? Masyarakat ini kan macam-macam ya Pak, masalahnya macam-macam, standar pendidikannya macam-macam. Dia punya masalah, pengen solusi dari agama. Kata orang, udah coba tanyain Pak Ustadz apa solusi agamanya. Oh, enggak lah, mau belum nanya aja udah cemberut ustadznya. Ustadz itu harus punya qalbun wasi', hati yang lapang.
punya hati yang lapang, punya wajah yang menyenangkan, sehingga orang itu nyaman untuk berkonsultasi dengan dia. Bawanya senyum, enak lu sama Pak Ustadz itu. Belum apa-apa udah disenyumi, belum apa-apa sudah disambut dengan kehangatan dan macam-macam. Begitu. Suatu ketika Rasulullah ini di Yaumul Fatah, ini dahsyatnya senyum Pak ya. Dahsyatnya senyum. Lagi tawaf, di belakangnya itu ada seorang, ya, seorang insyaallah kedepannya menjadi seorang sahabat. Di belakang Rasulullah, mau berniat membunuh Rasulullah. Rasulullah tahu. Kemudian Rasulullah balik dan langsung disenyumi. Madza yuhadditsuka nafsuk atau madza tuhadditsu nafsak? Apa yang sedang kau bicarakan di dalam hatimu? Sambil senyum Rasulullah. Jawaban dia, zikir ya Rasulullah, zikir. Di sini Rasulullah tersenyum. Rasulullah tahu di dalam hatimu ingin membunuhku. Setelah dia mengelak itu, dipeganglah dadanya sama Rasulullah dan didoakan. Ya Allah. Setelah itu dia mengatakan, wallahi, tidak ada orang yang aku cintai sejak hari itu dari Rasulullah. Senyum Mbak akan mengubah segalanya. Tabrakan ya, jeder kita di jalan. Orang keluar tuh dari mobilnya, sudah merah mukanya. Kita senyumi duluan. Bingung dia mau marah itu Pak. Ini orang mau dimarahin malah senyum lagi kan. Diman Bapak ini nabrak. Maaf Pak. Mau ngomong apa lagi? Masalah nanti dia ganti rugi kan urusan nanti. Senyum dulu. Ya, bahkan saya pernah baca artikel judulnya At-tabassum sunnatun mahjurah. Tersenyum sunnah yang sudah mulai ditinggalkan pemeluknya. Hati-hati, ini sunnah Rasulullah yang dahsyat Pak fungsinya. Senyum, ketemu orang senyum. Ya sekali lagi, kalau belajar Quran, belajar Islam, belajar hadis, tapi bikin kita cemberut, coba diulang, diperhatikan lagi, mungkin ada yang salah dari pemahamannya itu. Ya, dan saya yakin itu. Wallahu محمد صلى الله عليه وسلم